Puji nama Tuhan. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat sore ini mari kita akan mulai ibadah kita kaum wanita yang ada. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Mari kita akan naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan tidak membawa apa-apa. Dan pada saat kita kembali ke surga, kita tinggalkan semuanya yang ada di dunia ini. Mari kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku kembali
Engkau yang kami sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena Engkau Yesus Allah kami yang hidup. Kami sebagai hamba yang taat dan setia hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Yesus. Karena Engkau Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebab Engkau layak kami sembah. Engkau layak kami puji Tuhan. Yesus. Haleluya Yesus. Engkau layak kami sembah. Engkau layak kami puji dan muliakan. Yesus. Haleluya. Amin Yesus. Terimalah pujian. Engkau layak. Terimalah pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala. Sekali lagi katakan Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Saya mohon Febri berdoa buat pembukaan sore ini. Benar Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapaknya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami. Untuk itu di sore hari ini Tuhan, kami rindu untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Biarlah Engkau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Urapi kami semua dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja di tempat ini. Sehingga kami boleh menikmati setiap hadirat-Mu, menikmati setiap firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, masih tetap berdiri. Mari kita akan memuji nama Tuhan karena Dia sangat baik dan amat baik bagi kita semua. Mari kita angkat pujian kita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa
Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap terus tidak akan ragu kepada Tuhan. Karena janji-janjinya kepada kita. Karena Tuhan berfirman bahwa Dia akan menyembuhkan, bahkan Dia bersabda akan menyelamatkan. Puji Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman. Selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya yang sudah dipersiapkan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kesempatan yang indah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, di mana kami kaum wanita, kami boleh datang di hadapan Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan firman Tuhan pada sore hari ini. Karena hanya firman-Mu lah kekuatan di dalam hidup kami. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami percaya lewat firman Allah kami boleh mendapatkan jawaban. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu, biar hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami semua, kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami terima firman Tuhan pada sore hari ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada sore hari ini kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus lewat Bapak dan Ibu Gembala, lewat pengurus Pelwap yang ada di tempat ini yang mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kita boleh datang kepada Tuhan ya. Karena saya percaya kita semua mempunyai kesibukan masing-masing ya, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, tetapi bersyukur kalau kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh beribadah. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Yang saya percaya itu yang Tuhan rindukan bagi setiap anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sore hari ini saya memberikan tema firman Tuhan, kekuatan di tengah pengharapan. Kekuatan di tengah pengharapan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata di dalam kita memiliki pengharapan. Di dalam kita berharap kepada Tuhan, kita perlu yang namanya kekuatan. Benar? Kenapa ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Karena ada banyak orang yang menaruh harapan atau ada banyak orang yang berharap kepada sesuatu. Dan mereka inginkan supaya pengharapan atau apa yang diharapkan itu bisa terjadi. Tapi seringkali ada banyak orang ketika dia berharap, pada akhirnya dia merasa kecewa. Pada akhirnya dia putus asa. Bahkan tidak sedikit ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena harapannya tidak terpenuhi. Karena harapannya atau apa yang dia harapkan itu tidak terjadi seperti apa yang dia inginkan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya sore hari ini kita anak-anak Tuhan, kita mau memiliki pengharapan yang tentunya di dalam pengharapan itu ada kekuatan. Amin. Sebelum saya membuka Alkitab, ya kita akan baca ayat. Saya ingin bersaksi sedikit saudara ya, karena ini masih termasuk awal tahun. Puji Tuhan ya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan kami ya, kami buka pelayanan mulai tahun 2006 ya, jadi bisa dibilang kami melayani sudah sekitar 16 tahun ya, 16 tahun kurang lebih seperti itu. Dan puji Tuhan di awal kami membuka pelayanan, saya ingat tanggal 11 Februari 2006 itu pertama kali kami mengadakan ibadah di keluarga, di satu rumah di mana ada seorang mbah. Itu yang pertama kami layani ya. Dan puji Tuhan 2006 bulan Desember kami sudah bisa mengadakan Natal. Kami bisa mengadakan Natal dan itu hampir kurang lebih kalau saya hitung 2006 sampai 2000 kurang lebih 2015 atau 16. Sekalipun dibilang jemaat yang kami layani hanya dihitung berapa orang saudara.
Tetapi kami, Tuhan izinkan untuk menikmati berkat Tuhan lewat apa saudara? Biasanya kalau kita mau mengadakan Natal ya, pasti ada yang kita pikirkan, entah itu keuangan ya, apa saja yang akan disediakan. Dan saat itu saudara, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ketika kami memulai itu dari awal 2006 itu, kami sama sekali tidak istilahnya tidak khawatir dengan keuangan. Karena puji Tuhan, Tuhan percayakan seorang anak Tuhan, yang anak dari Mbah ini, dia membantu kami ya. Untuk kami setiap Natal, kami nggak perlu repot-repot tinggal tulis apa saja, perinciannya apa ya. Saat awal-awal kami mengadakan Natal, itu bisa dibilang setiap yang datang hampir 200 orang. Dan sama sekali kami sebagai hamba Tuhan yang melayani, kami tidak pusing dengan keuangan. Karena kami tinggal rincikan saja apa yang dibutuhkan, bayar sound, ya, konsumsi. Bahkan kami sering bikin seragam. Ya. Juga saat itu ya ketika kami mengundang hamba-hamba Tuhan, kami sisihkan untuk uang transport kami bagikan. Namun ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu yang Tuhan izinkan kami alami. Secara manusia kami ada di zona aman ya. Kami ada di zona aman, sekalipun jemaat bisa dibilang hanya terhitung beberapa. Tetapi ketika memasuki tahun 2016 atau 17, keadaan berbalik. Keadaan berbalik bisa dibilang 180 derajat. Jemaat yang tadinya membantu kami, mereka diperhadapkan dengan masalah. Sampai sekarang saudara, sampai sekarang mereka yang tadinya berkorban dalam pelayanan, tapi akhirnya dengan situasi, dengan keadaan, ya saya percaya itu Tuhan buat untuk kami juga sebagai hamba Tuhan. Kita jangan berharap kepada manusia, kita jangan berharap kepada sesuatu yang kelihatannya kami merasa aman ya dalam pelayanan. Tapi puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun ya kami bergumul, ada jemaat yang akhirnya mereka dari anak-anak sekolah minggu kami layani, remaja, pemuda, akhirnya mereka kuliah di Malang, mereka ikut gereja di sana, sampai akhirnya mereka menikah. Mereka tidak lagi ibadah dengan kami. Bahkan ada juga karena mendapatkan jodoh ya yang tidak sama keyakinannya, akhirnya meninggalkan Tuhan. Kami tahu itu pergumulan buat kami sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan. Tapi Tuhan mengajar kami bahwa kita harus berharap kepada Tuhan. Kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Di tengah keadaan yang kami alami sebelum pandemi, ya masuk 2017, ketika mau mengadakan Natal secara manusia biasanya kami tinggal taruh ini perinciannya, kemudian ada dananya. Tapi akhirnya ketika orang yang biasa membantu kami, ketika mereka diperhadapkan dengan masalah dan situasi berbalik, saudara, benar-benar Tuhan ajar kami untuk menaruh harapan kepada Tuhan. Dan terbukti Tuhan masih menolong, Tuhan masih memelihara sampai saat ini. Ya, sekalipun jemaat yang kami layani tidak banyak ya, seperti saudara-saudara ada beberapa yang sudah sempat hadir dalam acara Natal kami kemarin, puji Tuhan. Walaupun 2020 tidak mengadakan Natal karena pandemi ya, tapi ada saja berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, terlebih dalam pelayanan kami. Nah ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kekuatan kita di tengah pengharapan? Tentunya menjadi pertanyaan kita ketika kita berharap kepada Tuhan, kita perlu kekuatan.
Jangan sampai ketika kita berharap kepada Tuhan, akhirnya kita kecewa dengan pengharapan itu, dengan apa yang kita harapkan. Karena memang benar saudara, firman Tuhan katakan, ya jalan Tuhan itu tidak sama dengan jalan kita. Rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan manusia. Kita bisa merencanakan segala sesuatu, kita menginginkan yang baik. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik. Nah, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama apa kekuatan kita di tengah pengharapan. Ayat yang tidak asing, ibu-ibu, kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca, ada dua hal yang akan kita ambil dari ayat-ayat ini. Apa kekuatan kita di tengah pengharapan kita? Tentunya kita mengharapkan sesuatu yang baik terjadi. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Seringkali ayat ini menjadi pegangan kita. Seringkali ayat ini ya mungkin banyak yang sudah hafal dengan ayat ini. Tetapi sore hari ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita. Di tengah kita berharap kepada Tuhan. Kekuatan kita yaitu dengan kita mengandalkan Tuhan. Amin. Amin ibu-ibu. Tuhan ajar kita supaya kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Itu kekuatan kita yang pertama. Kalau kita melihat ayat yang kelima, di sana firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi poin yang pertama, hal yang pertama di tengah pengharapan kita, kekuatan kita di tengah pengharapan, yaitu andalkan Tuhan dalam hidup ini. Saya sudah katakan tadi, ada banyak orang kecewa, ada banyak orang putus asa, bahkan ada banyak orang tinggalkan Tuhan. Karena apa? Dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan manusia, dia mengandalkan apa yang ada dalam dirinya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, taruhkan harapanmu kepada Yesus. Dalam ayat yang ke-7 tadi ya. Saya ingat dengan pujian lama ya. Taruhkanlah harapmu sepenuh kepada Yesus. Dia berikan damai dalam kebimbangan. Taruhkanlah harapmu sepenuh kepada Yesus, Raja damai yang datang dari Galilea. Ibu-ibu tahu lagu ini? Lagu lama ya. Tetapi di sini diajarkan untuk kita menaruh harapan kepada Yesus. Firman Tuhan katakan, dan pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Kekuatan kita yang pertama, andalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan kekuatan kita. Kemudian yang kedua, dalam ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-8,
ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang kedua, apa kekuatan kita di tengah pengharapan? Dalam ayat ini saudara, firman Tuhan ingin sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bawa hidup kita, dekatkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, dalam ayat ini ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Kalau kita menanam satu pohon atau tanaman ya, tentunya harus selalu disiram dengan air. Dan yang bikin tanaman atau pohon atau batangnya itu kuat ketika akarnya itu dia merambat ke dalam. Atau lebih bagusnya lagi tanaman itu dia dekat air. Makanya firman Tuhan katakan yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ini berbicara atau gambaran kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam kita mengiring Tuhan. Ketika kita ada di dalam pengharapan, kekuatan kita dekatkan diri kepada Tuhan. Amin ibu-ibu. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Yesus adalah air kehidupan. Firman Tuhan katakan dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan undang, Tuhan ajak kita untuk kita datang kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita harapkan saat ini, tentunya kita semua ingin mengharapkan sesuatu yang baik. Dan kita mau itu terjadi dalam hidup kita. Saya percaya ketika ibu-ibu, bahkan saya secara pribadi ketika memasuki tahun baru, tahun 2022, ada banyak harapan, ada banyak kerinduan, ada banyak keinginan yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan, dan itu menjadi satu pegangan kita supaya bahwa itu dapat terjadi dalam hidup ini. Tapi firman Tuhan mengatakan ketika kita ada di dalam pengharapan, kekuatan kita ketika kita dekat dengan Tuhan. Makanya Raja Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ya kita tidak akan takut. Ayat selanjutnya dikatakan, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Haleluya. Berbicara tentang tahun kering, ya. Berbicara tentang keadaan yang tidak ada. Tetapi Tuhan bilang ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tidak akan khawatir dengan tahun kering, ya. Tidak akan khawatir saudara. Sekalipun memang saya tahu kita masih khawatir. Saya secara manusia sebagai hamba Tuhan juga masih khawatir saudara. Jujur ya, saya pernah sampaikan ya, hamba Tuhan itu tidak ada gaji ya. Gajinya itu 1 bulan 30 hari. Apalagi kami ya, teman-teman rekan hamba Tuhan yang lain yang juga mantan pengerja di sini yang masih dalam perintisan ya. Ada kekhawatiran secara manusia. Tahun ini saudara, anak saya yang pertama nanti mau masuk SMA. Anak saya yang kedua masuk SMP, barengan ya saudara. Biasanya kalau orang yang ada uang ya, yang sudah punya manajemen keuangan ya, sudah teratur karena ada penghasilan tiap bulan, biasanya mereka sudah sisihkan seperti ini untuk uang sekolah anak, ini untuk keperluan 1 bulan, seperti itu ya saudara. Beda dengan kami saudara. Punya rekening tapi tabungannya kosong.
Tapi Tuhan itu baik, Tuhan selalu pelihara ya. Pas kami perlu, pas kami butuh, Tuhan sediakan. Ya mungkin kadang-kala kita manusia takut, khawatir. Tapi firman Tuhan jelas katakan, ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan, dia tidak akan mengalami datangnya panas terik, bahkan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya berkat Tuhan itu selalu ada, amin. Katakan berkat Tuhan selalu ada. Haleluya. Sekalipun kita tidak luput dari masalah, ya, masalah itu merupakan berkat juga buat kita. Supaya apa? Supaya mengajarkan kita untuk lebih setia lagi kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita lebih lagi mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Puji Tuhan, haleluya. Yang ketiga, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 12 bagian A saja ya. Dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Kekuatan kita yang ketiga bersukacita. Amin ibu-ibu. Bersukacita. Sekalipun kita melihat apa yang ada di depan kita, ya, belum terjadi sesuatu, tapi Tuhan ajarkan kita bersukacita. Orang yang bersukacita, hidupnya akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Orang yang bersukacita, hidupnya akan selalu memuji Tuhan. Selalu mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun tidak ada, terima kasih Tuhan. Ini kekuatan kita saudara, di tengah pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Orang yang bersukacita itu sama dengan artinya orang yang bergembira. Ya, kita pernah mengalami keadaan yang sukacita, keadaan yang gembira ya. Seperti itulah yang Tuhan mau. Ketika kita belum melihat apa yang kita harapkan, tetapi kita mau bersukacita, mau bergembira di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang keempat. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Dan bergembiralah karena Tuhan. Bersukacita, bergembira saja saudara, apapun keadaan kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Ya. Saya percaya ketika ada sukacita, itu tidak akan membuat kita kecewa sekalipun kita melihat pengharapan yang kita harapkan itu belum terjadi. Bahkan pengharapan yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena apa? Ada sukacita di dalamnya. Ada sukacita di dalamnya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, orang yang bersukacita, dia akan menjadi orang yang optimis, ya, tetap semangat. Dia akan tetap kuat apapun yang terjadi. Ya, biar inilah yang menjadi keinginan kita di hadapan Tuhan. Apapun yang kita harapkan saat ini. Ingat firman Tuhan sore hari ini. Yang pertama, andalkan Tuhan. Yang kedua, dekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, tetap bersukacita, tetap bergembira karena Tuhan. Karena saya percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Sebagai ayat terakhir saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Kita baca ayat ini bersama-sama saudara. Kita imani ayat ini. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. 1, 2, 3.
karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Asal apa saudara? Milikilah kekuatan di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan, dekatkan diri dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Mungkin dengan segala keterbatasan kita. Saya tahu kita semua punya pergumulan. Kita memiliki kerinduan kepada Tuhan. Tetapi mari bawa hidup kita kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku. Saya mengundang singer. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan iman pujian ini. Katakan bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan bukan dengan kekuatan kita. Kita dapat menjalani kehidupan ini. Haleluya. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Sebab Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuatku, Engkau yang menopang hidup kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kami pandang Engkau saat sore hari ini. Kami percaya bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan. Haleluya. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah. Mari kita pandang Tuhan sore hari ini. Dia ada di tempat ini. Dia ada saat ini. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan kita saat sore hari ini. Haleluya. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi harapanmu saat sore hari ini? Apa yang menjadi keinginanmu saat ini di hadapan Tuhan? Mungkin engkau mempunyai kerinduan kepada Tuhan dalam keluarga, dalam pekerjaan. Percayalah
bahwa kita punya kekuatan di dalam pengharapan. Kita akan melihat mujizat Tuhan ketika kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan kita akan melihat mujizat Tuhan ketika kita tetap bersuka cita karena Tuhan. Karena itulah kekuatan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Katakan bersama. Mari berseru kepada Tuhan sore hari. Kami percaya bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan. Haleluya. Pegang tangan kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan. Karena kami mau semakin dekat lagi dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Pandang wajah-Mu Tuhan. Pandang wajah-Mu. Amin. Terima kasih. Haleluya. Saya mau menandakan kasih Kristus. Nanti Ibu Lili Tembong berdoa untuk firman Tuhan ya. Jangan lepaskan Allah harapan dalam hidupku. Allah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu membawa kami untuk semakin dekat kepadamu Tuhan. Kami yakin firman-Mu menjadi jawaban kami ibu-ibu yang ada pada sore hari ini. Kekuatan selalu baru Engkau berikan kepada kami. Kami yakin Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Apabila kami dekat kepadamu, maka kami tidak akan khawatir pada tahun kering. Saat kami tidak ada, kami selalu akan berbuah Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu sore hari ini. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lebih lagi dalam pelayanannya. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Memberkati jemaatnya bersama keluarganya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami sudah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas maju ke depan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan kami di dalam setiap pengharapan kami. Terima kasih atas firman-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yang
Terima kasih kami atas nama pengurus kepada Ibu Rini yang telah menyampaikan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati di dalam setiap pelayanan dan rumah tangganya. Puji akan nama Tuhan. Pengumuman besok hari Selasa yang bertugas adalah kelompok 8. Dan setiap yang bertugas hari Senin sudah lapor akan puji-pujian yang mau dinyanyikan kepada Mas Bagus ya. Jadi Mas Bagus bisa ngirong-ngirong kok nadane gini ya, ibu-ibu ya. Jadi yang bertugas walaupun kelompok 8, 9, 10, 1 sampai 11 hari Senin harus sudah lapor kepada Mas Bagus yang sangat bagus. Ya, ibu-ibu lihat aja di wanita itu kan kadang-kadang Mas Bagus ada nomornya ya, yang enggak punya mesti ada nomornya di grup wanita itu ada Mas Bagus ya. Jadi di situ ambil waktu jadi Mas Bagus dan kita semua bekerja sama ya ibu-ibu. Hanya itu yang menjadi pengumuman kelompok 8 yang bertugas ya. Puji akan nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan Ibu Gembala yang akan menutup ibadah ini. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan live-nya. Bahkan lebih dari itu, kami sudah mendengar kebenaran firman Allah. Kami mau dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau berharap kepadamu dan kami percaya Tuhan memberikan semangat bagi kami untuk ada di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua kaum wanita yang ada sore hari ini. Berkati seisi keluarga kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, tapi Tuhan menyertai kami dan bahkan Tuhan memberkati seisi keluarga kami masing-masing. Bahkan kami semua yang cinta dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera dari Engkau. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk semua kebenaran firman Allah. Taruh dan tanamkan firman Allah dalam setiap hati kami masing-masing. Dan Tuhan memberkati sekali lagi keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Kami hanya dapat mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Di mana kami boleh tetap ada dan dekat dengan Engkau. Kuasa Tuhan selalu menyertai dan memimpin kami. Memimpin seisi keluarga kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk sore hari ini. Kami sudah berbakti bersama-sama. Tuhan sudah memberkati kami dengan penuh sukacita. Dan Tuhan akan menyertai kami semua. Tuhan yang memberikan cinta, kasih dari Engkau untuk cinta dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami sore hari ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami hanya dapat mengucap syukur sore hari ini. Bapa, Engkau tahu kelemahan kami. Kami banyak kekurangan, banyak Tuhan yang tidak mampu dalam hidup kami. Tapi sukacita Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahkan kuasa Roh Kudus memimpin kami.
memberikan kekuatan, kesukaan yang datang dari Engkau. Tuhan yang akan memberkati sekali lagi seisi keluarga kami. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami semua dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera Tuhan menyertai kami. Kami akan akhiri ibadah sore hari ini ya Bapa. Tuhan sudah memberkati kami. Kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kami membawa kebenaran firman Allah, kami membawa sukacita yang Tuhan taruh dalam setiap hati kami. Kami mengucap syukur, tolong kami semua Tuhan. Kami akan pulang dan Tuhan pimpin kami ke rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah alaskan doa kami. Haleluya, katakan amin. Tuhan memberkati, selamat sore semuanya. Saat ini kami akan bersatu hati Tuhan. Kami mau bersyukur buat Indonesia. Kami mengucapkan berkat buat Indonesia ya Tuhan. Satu hal yang menjadi doa kami, Kau memulihkan Indonesia Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancangan yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua
yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh